Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlianti dengan NPM 0322012220. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait mendengar karena bunyi. Mari kita pelajari bersama bagaimana telinga kita bekerja untuk mendengar suara. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah agar kita mengetahui bagian-bagian telinga, bagaimana telinga mendengar, dan bagaimana bahaya dari suara keras. Mengapa kita bisa mendengar? Apakah kalian tahu kita bisa mendengar bunyi berkat organ tubuh tertentu? Apa itu? Ya, telinga. Telinga berperan sebagai alat pendengaran. Bagaimana sebenarnya telinga kita bekerja? Mari kita pelajari bersama-sama. Telinga kita adalah organ yang luar biasa. Kita dapat mendengar karena gelombang suara dari lingkungan masuk ke telinga. Kemudian diterjemahkan menjadi sinyal yang dikirimkan ke otak. Otaklah yang menerjemahkan sinyal-sinyal tersebut menjadi suara yang kita pahami, seperti musik, percakapan, atau bahkan suara alam. Kemudian ada bagian-bagian telinga. Telinga kita memiliki 3 bagian utama yang bekerja sama untuk menangkap dan memproses suara, yaitu 1. Telinga luar, kedua telinga tengah, dan yang ketiga telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Fungsinya adalah menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengarahkannya ke gendang telinga. Daun telinga membantu memperkuat suara tertentu sehingga kita lebih mudah mendengar. Adapun telinga tengah. Telinga tengah adalah ruang kecil yang berisi 3 tulang pendengaran terkecil di tubuh kita, yaitu martil atau malleus, landasan atau impus, dan sanggurdi atau stapes. Tulang-tulang ini memperkuat getaran suara dari gendang telinga dan mengirimkannya ke dalam telinga. Dan yang terakhir, telinga dalam. Telinga dalam memiliki bagian yang disebut koklea, berbentuk seperti rumah siput. Di dalam koklea terdapat cairan dan sel-sel rambut yang sangat sensitif. Sel-sel ini mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang akan dikirimkan ke otak melalui saraf pendengaran. Telinga dalam juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Bagaimana telinga kita mendengar? Yang pertama, bunyi merambat melalui udara. Yang kedua, daun telinga menangkap gelombang bunyi. 3. Gelombang bunyi diteruskan menuju gendang telinga melalui saluran telinga. 4. Gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga. 5. Getaran dari gendang telinga menggerakkan tulang-tulang pendengaran. 6. Gerakan tulang pendengaran menggetarkan cairan di dalam rumah siput yang kemudian mengirim sinyal ke saraf pendengaran. 7. Saraf pendengaran meneruskan sinyal bunyi ke otak. Skema proses mendengar. Proses mendengar adalah kerjasama yang luar biasa dari berbagai bagian telinga. Mari kita pahami langkah-langkahnya melalui skema berikut. Gelombang suara masuk melalui telinga luar. Proses dimulai ketika gelombang suara dari lingkungan ditangkap oleh daun telinga.
Suara ini kemudian diarahkan melalui saluran telinga menuju gendang telinga. Getaran diteruskan ke tengah-tengah. Gendang telinga bergetar sesuai dengan frekuensi gelombang suara yang masuk. Getaran ini diperkuat oleh 3 tulang kecil di telinga tengah, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi, agar dapat diteruskan ke telinga dalam. Kemudian perubahan getaran di telinga dalam. Getaran suara ini kemudian mencapai koklea di telinga dalam. Koklea yang berisi cairan dan sel-sel rambut sensitif mengubah getaran menjadi sinyal listrik. Yang terakhir, pengiriman sinyal ke otak. Sinyal listrik tersebut dikirim melalui saraf pendengaran ke otak. Di otak, sinyal ini diterjemahkan menjadi suara yang dapat kita pahami, seperti musik, percakapan, atau suara lainnya. Proses ini berlangsung sangat cepat, memungkinkan kita mendengar berbagai suara dalam kehidupan sehari-hari. Bahaya dari suara keras. Tahukah Anda bahwa suara keras bisa merusak telinga? Paparan suara keras yang terlalu sering atau terlalu lama dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel rambut di koklea. Ini bisa menyebabkan gangguan pendengaran permanen. Maka secara otomatis tangan kalian akan menutupi telinga saat mendengar suara keras. Ini karena suara yang keras membuat telinga kita sakit, bahkan bisa merusak pendengaran dan menyebabkan kehilangan pendengaran atau tuli. Bunyi yang keras atau tidak nyaman didengar bisa disebut polusi suara. Polusi suara dihasilkan oleh suara seperti pengerjaan konstruksi, bangunan, bor, transportasi, mesin gergaji, dan sebagainya. Polusi suara yang terus-menerus bisa membuat orang terganggu, stres, marah, dan mengalami gangguan pendengaran. Maka dari itu, sangat penting untuk menjaga telinga kita dengan menghindari suara yang terlalu keras. Gangguan pendengaran. Yang pertama ialah telinga luar dan telinga tengah. Gangguan di bagian ini menghambat bunyi menuju bagian telinga dalam. Penderita biasanya sulit untuk mendengar bunyi pelan, terjadi karena adanya infeksi pada telinga. Telinga dalam. Gangguan di bagian ini menghambat bunyi menuju ke otak. Penderita kesulitan mendengar bunyi atau tidak sama sekali, disebabkan faktor keturunan, kecelakaan, atau mendengar bunyi terlalu keras. Yang terakhir, otak. Gangguan pada saraf pendengaran. Gangguan ini sulit diobati karena saraf tidak dapat meneruskan ke otak. Mendengar adalah sistem yang berkesinambungan. Jika ada gangguan pada salah satu bagian, maka akan berdampak pada keseluruhan sistem pendengaran kita. Manusia telah menciptakan teknologi untuk alat bantu pendengaran, seperti implan koklea. Implan koklea berfungsi sebagai pengganti penangkap bunyi dan langsung meneruskan ke otak. Demikian pemaparan materi saya.
Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan telinga agar pendengaran kita tetap optimal. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Anda.